memasuki tahun yang baru. Ada yang tahu nggak tahun berapa ya? Setelah kemarin tahun 2022, sekarang tahun berapa? Tahun 2023. Oke, karena kita sudah memasuki tahun yang baru, kita juga harus mempunyai semangat yang baru ya. Oke, sekarang kita memulai impak kita. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau goyang-goyangin badan kita dulu dengan lagu Ice Breaking yang pertama dari Terbit Matahari. Sekarang kita menyanyikan lagu Ice Breaking yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Tetap semangat ya. Tetap semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking kita yang ketiga, yaitu Aku Anak Terang. Sekarang kita mau mulai impak kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Bakat PA.
jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus lawan sejati, dengan semangat mengabdi kami santuni pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, terambil dari Kidung Ceria 25, Mari Kita Bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Oke, sekarang kita mau berdoa. Buat lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi yang cerah dan nafas kehidupan yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami, hingga kami pada pagi hari ini boleh bangun dan mengikuti IMPA online hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam kami melakukan IMPA online hari ini, dan juga kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang hari ini akan memberitakan firman. Ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, nas pembimbing kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan nas pembimbing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, sekarang kita sudah di awal tahun yang baru. Tahun berapa ya sekarang? 2023. Yeay, 2023. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan di awal tahun yang baru ini. Jadi sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar firman hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, dan juga kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman kepada anak-anak-Mu. Biarlah firman yang hamba sampaikan boleh mereka dengar dengan baik dan mereka terapkan di dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa, doa yang pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Alkitab kita hari ini terambil dari Kitab Ayub 1 ayat 1 sampai 6.
Ayub 1 ayat 1 sampai 6. Ayo, Ayub itu di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Coba yang jawab perjanjian lama angkat tangannya. Kakak mau lihat nih, siapa yang adik-adik udah pinter di tahun baru ini. Udah tahu kitab-kitab mana aja yang terletak di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Angkat tangannya coba. Yang jawabannya perjanjian lama angkat tangan, Ayub. Yang jawabannya perjanjian baru, angkat tangannya. Oke, jawaban yang benar adalah di perjanjian lama. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut baca ya. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah As bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke, sekian dari bacaan Alkitab kita hari ini. Sekarang kita mulai dari ceritanya. Kalau tadi yang memperhatikan dengan baik bacaan Alkitabnya apa, pasti udah tahu nih siapa tokoh Alkitab kita di IMPA kali ini. Ayo, siapa tokoh Alkitab kita? Yang jawab Ayub, angkat tangannya. Pintar. Jadi tokoh Alkitab kita hari ini adalah Bapak Ayub, adik-adik. Bapak Ayub. Siapa itu Bapak Ayub? Seperti yang tadi Alkitab bilang, yang kita baca, Bapak Ayub ini adalah seorang yang dikenal adalah seorang yang paling terkaya di tanah Uz. Ya adik-adik ya, di negeri Uz dia itu termasuk orang yang sangat kaya. Anak-anaknya sering mengadakan pesta adik-adik. Pesta pora, anak-anaknya sering berpesta. Terus dia tadi memiliki berapa domba, ada hewan ternaknya yang banyak sekali. Dan bahkan pembantu-pembantunya juga banyak ya. Nah, adik-adik seperti yang tadi dibaca di Alkitab, bahwa Bapak Yakub ini adalah seorang yang selain seorang yang kaya, Bapak Yakub ini juga ternyata merupakan sahabat karibnya Yesus. Sahabat karib ini apa Kak maksudnya? Maksudnya adalah Bapak Yakub sering kali berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapak Yakub itu taat akan semua perintah Tuhan Yesus. Dan Bapak Yakub juga sering memberikan korban bakaran ke Tuhan Yesus adik-adik. Seperti itu ya. Pokoknya dia merupakan Bapak Yakub itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Selain taat kepada Tuhan, Bapak Yakub juga merupakan orang yang sangat menyayangi anak-anaknya adik-adik. Bapak Yakub ini sangat menyayangi anak-anaknya. Tadi ada berapa tuh anak-anaknya? Ada 7. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang dimana, ya adik-adik kalau kita baca tadi, 7 anak laki-lakinya itu mereka sering mengadakan pesta. Kalau di pesta ada apa ya? Ada makanan, ada nggak? Ada dong pasti. Makanan ada, terus minuman ada nggak minuman? Minuman ada ya? Ada itu pasti. Nah, adik-adik tahu nggak? Zamannya Bapak Ayub itu mereka kalau pesta mereka minumnya pakai apa? Pakai anggur adik-adik. Wah, kalau udah minum pakai anggur itu pasti sudah mabuk.
sudah pusing. Boleh nggak ya kira-kira sama Tuhan Yesus seperti itu? Nggak boleh adik-adik. Itu tidak boleh. Itu perbuatan tidak untuk ditiru, tidak baik ya. Nah, terus suatu ketika Bapak Ayub berpikir, anak-anaknya ini kan sering mengadakan pesta. Berarti anak-anaknya ini bisa saja tidak sengaja berbuat dosa adik-adik. Seperti yang tadi kakak bilang, minum-minum itu tidak boleh. Nah, akhirnya apa yang Bapak Ayub lakukan? Bapak Ayub mengumpulkan semua anak-anaknya, lalu Bapak Ayub berdoa. Berdoa kepada Tuhan, bilang kepada Tuhan, memohon ampun kalau misalkan selama pesta itu tanpa disengaja anak-anaknya dari Bapak Ayub berbuat apa? Berbuat dosa. Ya adik-adik, berbuat dosa. Bapak Ayub berdoa, terus Bapak Ayub juga memberikan persembahan korban untuk Bapak Ayub minta ampun atas dosa-dosa dari anak-anaknya yang dibuat tanpa sengaja. Tuh ya adik-adik, segitu taatnya Bapak Ayub kepada kepada Tuhan. Tuh ya, sebegitu taatnya. Nah, sekarang kakak mau tanya deh, adik-adik, kalau mau dekat dengan Tuhan, itu caranya bagaimana ya? Ada yang tahu nggak caranya biar kita bisa dekat dengan Tuhan seperti Bapak Ayub? Dia bisa dekat dengan Tuhan tuh bagaimana caranya? Ayo, udah berkali-kali lo tadi kakak bilang Bapak Ayub melakukan apa? Ayo, biar kita adik-adik bisa dekat dengan Tuhan. Yaitu caranya dengan apa? Dengan berdoa. Kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan dengan cara kita berdoa. Dan apa? Dan kita membaca firman Tuhan. Kita bisa berdoa dan membaca firman Tuhan. Dengan seperti itu kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa mengikuti semua taat perintah Tuhan ya adik-adik seperti itu. Nah, terus adik-adik tahu nggak? Ternyata nih ya, walaupun Bapak Ayub bisa dekat dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, tapi adik-adik tahu nggak? Suatu ketika Tuhan menguji kesetiaan dari Bapak Ayub. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mempersilahkan iblis untuk menggoda Bapak Ayub. Tuhan mau lihat nih, kamu itu kan sering berdoa. Kalau misalkan aku mempersilahkan iblis untuk mengujimu, apakah kamu akan tetap setia kepadaku? Tuh, adik-adik, tahu nggak jawabannya apa? Pada akhirnya ya adik-adik, Bapak Ayub itu akhirnya tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ayub walaupun digoda oleh iblis tadi ya, dipersilakan oleh Tuhan untuk silakan iblis kamu menggoda anakku Bapak Ayub. Akankah dia terbujuk oleh godaanmu? Tapi ternyata tidak adik-adik. Bapak Ayub sebegitu taatnya kepada Tuhan Yesus sehingga apapun yang digoda oleh iblis itu tidak mempan. Lagi-lagi Bapak Ayub tetap berada pada jalan yang terang adik-adik, yaitu jalan terang bersama Tuhan Yesus. Sekarang coba kakak mau nanya, siapa yang mau seperti Bapak Ayub? Angkat tangannya. Siapa yang mau seperti Bapak Ayub? Sip, mantap. Kita harus seperti Bapak Ayub ya adik-adik, yang dia walaupun sudah sudah digoda oleh iblis, sudah diuji coba sama Tuhan, juga dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berada pada jalan terang Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berada pada jalan terang ya adik-adik ya. Kita harus berada dalam jalan terang. Apapun permasalahan kita, apapun ujian yang kita hadapi, kalau misalkan adik-adik takut, misalkan contohnya adalah adik-adik tidak belajar ketika adik-adik mau ujian. Ayo, terus adik-adik dikasih contekan sama teman-teman adik-adik terima apa enggak?
boleh nggak terima contekan? Nggak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh menerima contekan ya. Karena itu bukan Tuhan Yesus mau ya. Kita sebagai anak Tuhan kita harus berada dalam terang Tuhan. Yang artinya kita sebagai anak Tuhan kita harus menjadi terang. Ingat lagu Aku Anak Terang. Tugasku memberi apa? Terang. Kita harus menjadi anak terangnya Tuhan. Kita harus menjadi pemberi terang dimanapun kita berada. Seperti yang di lagu tadi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya, dimanapun adik-adik pergi, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus menjadi terang. Anak Tuhan harus menjadi terang di dalam kegelapan. Oke? Segitu firman dari kakak hari ini. Kakak harap kalian bisa menjalankannya di kehidupan kalian sehari-hari sampai seterusnya. Jadilah anak terang dimanapun kalian berada. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah. Shalom adik-adik, kakak punya aktivitas untuk adik-adik semua, yaitu membuat topi dari kertas karton. Pembuatan topi ini dapat dilihat dari tutorial yang akan diberikan ya adik-adik. Aktivitas dibawa pada tanggal 8 Januari. Jangan sampai lupa ya adik-adik, selamat mengerjakan. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 125 juga, Hai Mari Sembah, baitnya yang ketiga. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu. Pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkatilah kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi pelita bagi hidup kami dan langkah kami ke depannya, hari lepas hari ya Bapa. Kami dapat terapkan firman yang telah disampaikan kepada kami kepada orang-orang di sekitar kami, agar kami menjadi terang bagi sekitar kami juga ya Bapa di tahun baru ini. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang sakit, agar kiranya Engkau jamah mereka ya Bapa, agar kiranya mereka sembuh dan dapat beraktivitas kembali ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun yang sedang merasakan sukacita. Kiranya Engkau memberkati umur mereka agar selalu panjang, dan Engkau berkati juga mereka agar dapat berjalan ke depan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, selain pada teman-teman sekitar kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa ini dan negara ini agar dapat hidup tentram dan damai sejahtera. Engkau berkati pemerintahannya ya Bapa. Engkau berkati seluruh kepolisian, TNI yang menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa agar bangsa dan negara ini dijauhkan dari bencana ya Bapa. Akhirnya Engkau berkati kami semua, lingkupi kami, berkati kami selalu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami, agar kiranya Engkau berkati gereja kami selalu, agar selalu berdiri tetap teguh sesuai dengan iman kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Agar kiranya gereja kami dapat tetap menjadi berkat dan terang bagi sekitar kami, bahkan bagi dunia ini. Bapa, kami juga berdoa kepada kakak-kakak layan kami, agar kiranya selalu diberkati kesehatan, diberikan kesehatan yang selalu ada tiap harinya Bapa. Engkau berkati juga kakak layan kami agar dapat selalu melayani, setia melayani-Mu
dalam memberikan pengajaran kepada kami ya Bapa dalam Pekat PA ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati dan mendengarkan doa kami dan mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik bisa menaruh persembahan di dalam amplop dan menuliskan jumlah persembahan yang adik-adik masukkan serta menuliskan tanggal IMPA yang adik-adik ikuti, dan amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di ibadah bersama dengan orang tua. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semua. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Tadi kami sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu. Biarlah apa yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di gereja kami. Bapa, doa yang jauh sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru di 2023. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Sekarang kakak akan menginformasikan Warta PLKPA. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Dan jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya, yaitu membuat topi pelaut dan dipakai di IMPA minggu depan, tanggal 8 Januari 2023. Karena kita akan merayakan hari Natal PLKPA ya. Dan juga sekarang kakak akan menginformasikan yang kedua, yaitu bagi adik-adik yang belum mengambil surat nilai, dapat adik-adik ambil di pos sapam gereja ya. Dan jangan lupa diisi presensi pengambilan surat ada 2 ya. Oke, itu saja Warta PLKPA dari kakak. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita menyelesaikan IMPA kita akan menyanyikan lagu terakhir kita, terambil dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih banyak atas berkat-Mu. Karena atas berkat-Mu kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga pengutusan hari ini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu sertai kami agar kami dapat melaksanakan hidup kami hari lepas hari ke depannya ya Bapa. Terangi kami dan jadikanlah kami berkat bagi sekitar kami. Kami mohon berkat-Mu, dengarkanlah doa kami.